Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nirmalasari dari Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2019 dengan nomor NIM K8419025 dari kelas B mata kuliah Patologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Fabiola Marta Cahyanti, mahasiswi Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2019 dengan nomor NIM K8419029 kelas B pada mata kuliah Patologi Sosial. Perkenalkan, saya Risma Nurasmin, mahasiswi dari Universitas 11 Maret dengan Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2019 dengan NIM K8419075 kelas B dengan mata kuliah Patologi Sosial. Materi yang akan kelompok kami sampaikan adalah mengenai HIV/AIDS. Sebelum ke penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum penyampaian materi, kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan agar pemuda dan pemudi di luar sana dapat mengerti apa itu HIV/AIDS, bagaimana tahapan penyakit HIV ke AIDS, bagaimana cara penularannya, dan apa dampak negatif dari virus ini, dan seperti apa dalam menangani hal tersebut. Sehingga harapannya setelah mengetahui ini, mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu, dan dapat berhati-hati dalam mencari pertemanan dan lingkungan. Pengertian dari HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah gangguan yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit yang menghancurkan sel CD4 atau jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melawan infeksi ini. Yang selanjutnya, kondisi penyakit kronis dari HIV atau yang paling parah yaitu penyakit AIDS. Ada 4 tahapan HIV ke AIDS. Yang pertama adalah periode jendela, di mana seseorang melakukan tes antibodi HIV namun masih menunjukkan hasil negatif, walaupun HIV itu sendiri sudah masuk ke dalam darah seseorang dengan jumlah yang banyak. Nah, di sini seseorang itu masih merasa dirinya itu sehat, namun pada periode ini sangat-sangat perlu untuk diperhatikan karena seseorang tersebut dapat menularkan HIV itu ke orang lain. Yang kedua adalah infeksi akut atau bisa juga disebut dengan infeksi primer, di mana seseorang baru saja positif terkena HIV dan menemukan gejala seperti demam, kelelahan, radang tenggorokan, nyeri sendi, dan otot, dan lain-lain yang berlangsung hingga mencapai 14 hari. Yang ketiga adalah infeksi kronis, yaitu di antara infeksi akut dan AIDS. Pada tahap ini meningkatnya jumlah virus dan menurunnya jumlah sel CD4 pada tubuh. Nah, penurunan sel CD4 ini ditunjukkan dengan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, tetapi dengan menggunakan terapi ARV dapat mencegah HIV merusak kekebalan tubuh. Namun jika tidak segera diobati, orang dengan HIV akan mengalami penurunan kekebalan tubuh dan masuk ke dalam tahap AIDS. Nah, keempat adalah tahap AIDS, yaitu terjadinya penurunan kekebalan tubuh di mana sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi, sehingga seseorang rentan mengalami infeksi atau virus. Selanjutnya adalah 6 faktor penyebab. Yang pertama adalah hubungan seks tanpa kondom atau pengaman. Yang kedua adalah berbagi jarum suntik. Yang ketiga adalah transfusi darah. Yang keempat adalah menderita infeksi menular seksual. Yang kelima adalah berhubungan seks dengan pengguna narkotika. Yang keenam adalah pengidap HIV yang sudah hamil. Nah, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dari HIV. Berbicara mengenai gejala dari penyakit ini, banyak orang yang tidak mengetahui secara langsung jika terkena virus ini. Hal tersebut disebabkan karena gejala yang dialami itu hampir mirip dengan gejala flu pada umumnya. Gejala tersebut muncul dalam waktu sekitar 2 hingga 6 minggu setelah terserang virus.
Seseorang pengidap HIV ini akan mengalami tanda-tanda seperti demam hingga menggigil, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan dan sariawan, nyeri pada otot dan sendi, serta muncul ruam merah pada kulit. Bagi seseorang yang mengalami gejala tersebut, apalagi setelah melakukan hubungan dengan seseorang penderita penyakit HIV dalam 2 hingga 6 minggu terakhir, sebaiknya pergi ke dokter dan melakukan tes agar lebih pasti. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai AIDS. Berbicara mengenai AIDS, yaitu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh seseorang akan mengalami kerusakan parah. Adapun gejala atau tanda-tanda seseorang pengidap AIDS yaitu mengalami semakin melemahnya daya tahan tubuh, mengalami demam selama terus-menerus hingga lebih dari 10 hari, merasa cepat lelah dan sulit bernafas, kemudian mengalami diare kronis yang mana seseorang tersebut mengalami diare jangka panjang yang tak kunjung sembuh. Adanya bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, dan mengalami infeksi jamur di tenggorokan, mulut, dan vagina, serta mengalami penurunan berat badan. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai siapa saja seseorang yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Dalam hal ini, orang-orang yang rentan terkena virus tersebut antara lain yang pertama ialah orang yang dalam melakukan hubungan seksual tidak menggunakan pengaman. Yang kedua yaitu orang yang sering berganti pasangan dalam berhubungan seksual, di mana seseorang yang kerap berganti-ganti pasangan seksual ini memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat tertular virus tersebut. Dan yang ketiga yaitu orang yang terkena infeksi menular seksual atau IMS, di mana banyak IMS akan menghasilkan luka terbuka pada alat kelamin, sehingga luka ini dapat menjadi pintu masuk bagi virus HIV untuk memasuki tubuh. Kemudian yang keempat yaitu orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik, mengingat jarum suntik itu dapat menjadi media penularan virus. Jadi bila ingin membuat tato atau melakukan tindik itu harus memastikan bahwa jarum suntik yang digunakan itu steril. Adapun yang kelima yaitu penggunaan narkoba suntik, di mana orang yang menggunakan narkoba suntik ini, apalagi yang sering berbagi jarum atau alat suntik dengan orang lain, akan beresiko tinggi terkena tetesan darah orang lain yang terinfeksi. Selanjutnya, yang keenam yaitu orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkoba suntik. Karena pengguna narkoba suntik itu sendiri sudah beresiko tinggi terkena HIV, maka jika berhubungan seksual dengannya akan dapat meningkatkan resiko untuk bisa terkena HIV. Serta yang ketujuh yaitu ibu hamil yang menderita HIV, di mana ibu yang terinfeksi HIV selama masa kehamilan itu dapat menularkan virus tersebut kepada bayinya. Namun, resiko penularan HIV pada bayi ini dapat diturunkan apabila ibu tersebut segera mendapatkan pengobatan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari HIV/AIDS bagi individu dan sosialnya. Bagi individu, yang pertama adalah menurunnya fungsi kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak dapat memerangi infeksi dan penyakit-penyakit. Yang kedua adalah mudahnya terkena tumor karena penderita dapat terserang jenis kanker yang jika tidak diobati akan menyebabkan tumor. Yang ketiga adalah kehilangan pekerjaan karena kondisi fisik. Produktivitas mereka menurun karena tubuh cepat lelah dan mudah sakit. Yang keempat adalah stres atau gangguan kecemasan. Penderita HIV/AIDS itu mengalami kecemasan terhadap kematian yang menimbulkan gangguan fungsi emosional seperti depresi. Yang kelima adalah rasa malu, karena terkena penyakit HIV/AIDS itu dianggap sebagai sebuah aib yang memalukan. Dampak sosial. Dampak sosial yang pertama adalah pemberlakuan hukum sosial seperti penghindaran, pengasingan, diskriminasi, penolakan yang disebabkan karena orang itu takut tertular. Yang kedua adalah kehilangan teman karena takut tertular HIV/AIDS. Yang ketiga, merasa malu dan terbebani untuk bersosialisasi. Karena rasa malu itu menyebabkan penderita tidak nyaman dan takut dicap
jelek oleh masyarakat. Yang keempat adalah lebih memilih menutup diri dari orang luar karena hilangnya kepercayaan diri, karena HIV itu dianggap menurunkan harga diri mereka dan menyebabkan rasa malu. Cara pencegahannya pertama itu adalah hindari seks bebas, yaitu menghindari berhubungan di luar nikah dan berganti pasangan setiap saat. Yang kedua, jangan gunakan jarum suntik bergantian. Yang ketiga, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim dan perhatikan luka yang terbuka. Yang keempat, lakukan vaksin, yaitu dengan pemberian obat ARV. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang keenam, melakukan tes HIV/AIDS untuk melakukan pemeriksaan berkala yang mengoptimalkan proses penyembuhan jika terkena. Yang ketujuh, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar dapat menjalani tes HIV sehingga penanganan bisa optimal. Yang ke-8, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil dan didiskusikan tentang pengobatan dan cara penanganannya. Cara mengatasi HIV/AIDS. Yang pertama, yaitu mulai pengobatan ARV yang membantu menekan jumlah virus dan mengendalikan gejala dan resiko komplikasi. Yang kedua, menjaga pola makan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Yang ketiga, rutin olahraga yang dapat meningkatkan imun tubuh. Yang keempat, cegah penularan kepada orang lain, yaitu menggunakan kondom saat seks, tidak membuat tato tindik, dan tidak menukarkan darah selama didiagnosis HIV. Kesimpulan dari presentasi ini adalah HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga sistem kekebalan tubuh manusia tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit. HIV terdapat dalam cairan tubuh seseorang seperti darah, cairan kelamin, dan ASI yang telah terinfeksi. HIV/AIDS itu sifatnya sangat mematikan dan menimbulkan rasa malu serta pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Maka dari itu, supaya terhindar dari penyakit HIV/AIDS, kita harus mengatur pola hidup yang sehat dan menghindari pergaulan yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman baru yang kita dapatkan selama pembuatan video pembelajaran kelas daring ini adalah dituntut untuk bisa berinovasi, seperti ketika pembuatan video pembelajaran, mulai dari pengambilan gambar hingga penyutingan, yang mana dengan hal tersebut kami belum terbiasa untuk melakukan pengambilan gambar, khususnya dalam hal menjelaskan pembelajaran secara langsung. Selain itu, yang dapat kami dapatkan dari proses pembuatan video pembelajaran yaitu mengenai hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat video, yaitu pencahayaan dan suara. Pencahayaan harus cukup terang dan tidak boleh terlalu gelap jika menginginkan hasil video yang bagus. Dan mengenai suara, di mana dalam pembuatan video pembelajaran tentu dituntut untuk dapat menjelaskan materi dengan baik, yakni dengan jelas dan bisa dimengerti. Dari hal tersebut menjadikan kami dapat mengasah kemampuan olah vokal yang baik ketika berbicara, sehingga mempunyai kemampuan public speaking yang baik pula. Dengan pembuatan video pembelajaran ini, saya dan anggota kelompok dituntut untuk saling kerjasama satu sama lain, terlebih dalam pembelajaran daring yang membuat saya dan teman sekelompok tidak dapat bertemu secara langsung dan membahas pembuatan video ini bersama, sehingga dapat melatih saya serta anggota kelompok saya dalam melatih sikap tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan, dan musyawarah mufakat. Sekian dan terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat.